Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rian NP. Ya, untuk pagi hari ini di bulan April, saya akan menjelaskan tentang pentingnya sinar matahari dalam kita berkebun. Ya, jadi ini saya sudah ambilkan 2 sampel tanaman seledri. Yang satu ini kurang mendapatkan sinar matahari, dan yang kedua dia hampir penuh terkena sinar matahari dalam sehari ya. Bisa dilihat langsung. Jadi sinar matahari itu emang sangat penting dalam kita berkebun, harus diperhatikan. Untuk tanaman yang pertama yang kekurangan sinar matahari ini, bisa dilihat di media tanamnya dia tumbuh lumut. Yang pasti lumut ini sangat mengganggu ya dalam proses pertumbuhan tanaman. Ini saya ambilkan sampelnya. Ini lumut ini. Saya zoom. Itu lumut. Otomatis nutrisi yang ada dalam media tanam ini digerogoti oleh si lumut, sehingga tanamannya pertumbuhannya terganggu. Logikanya gitu ya. Nah, terus ini menjadi keriting tanamannya. Karena apa? Dia lebih rentan terkena hama kalau kondisinya lembab. Kalau keriting seperti ini disebabkan karena kutu biasanya. Ya. Nanti saya lihat tempatnya, awal di mana tanaman ini saya tanam. Saya taruh, sorry. Nah, yang kedua, ini tanaman yang terkena matahari penuh. Ya, dalam sehari dia mendapatkan sinar matahari paling enggak ya dari jam 8 sampai jam 2 atau jam 3. Nah, ini paling saat pagi hari toh dia mendapatkan sinar matahari. Bisa dilihat ya tanamannya, media tanamnya juga tidak ada lumut. Nah, terus lebih subur dia, dan untuk terserang hama dia lebih minim. Tentunya juga selain sinar matahari juga karena perawatan. Tapi untuk dua tanaman ini, sampel tanaman ini perawatannya sama, saya perlakukan sama, dan bisa dilihat saja itu dalam pertumbuhannya beda ya. Oke, baik, langsung saya tunjukkan awal mula saya taruh tanaman seledri tadi. Nah, ini tanaman seledri ini awalnya saya taruh di sana, di atas rak. Tapi rak yang sebelah barat. Kalau rak yang sebelah timur, dia masih hampir penuh terkena sinar matahari dalam sehari. Di atasnya ada tanaman mangga. Jadi untuk rak yang sebelah barat itu sering tertutup atau kekurangan sinar matahari. Ini awal mulanya juga sama, dia keriting. Ini yang tanaman yang di hadapan saya ini, awal mulanya itu keriting, kurus, jelek pokoknya lah. Tanahnya berlumut. Nah, ini sudah enggak. Dia jadi subur setelah saya taruh di sini sekitar 1 mingguan, dia jadi berubah. Nah, jadi emang poinnya sinar matahari itu sangat penting dalam menanam. Malah ini yang satu ini tumbuh tunas-tunas baru. Dia seperti mendapatkan support untuk tumbuh ya, mendapatkan tambahan energi untuk tumbuh seperti itu. Nah, ini perbandingannya juga. Nah, ini.
Ini tanaman yang kekurangan sinar matahari itu seperti ini. Dia kurus, kecil, keriting. Nanti niatnya ini akan saya pindah di sebelah sana yang mataharinya cukup, sehingga dia menjadi subur lagi. Nanti akan saya pindahkan ya. Ya, kembali ke sampel yang tadi saya sudah ambil. Jadi dalam proses pemindahannya, sebelum dipindah ya, untuk tanaman yang jelek ini untuk tanaman yang pertumbuhannya jelek ini, nanti kita ambil lumutnya kita buang. Jadi nanti lumutnya kita buang dulu yang di atas permukaan media tanamnya, kita ambil pokoknya sampai lumutnya itu habis yang di atas media tanam. Dia parasit soalnya. Setelah itu kita tambah sedikit media tanam, kita tambah ya sekitar 1 cm lah buat menutup bekas tadi yang ada lumutnya. Setelah itu baru kita pindahkan di tempat yang terkena sinar matahari dalam sehari, sering terkena sinar matahari, intinya seperti itu. Jadi kesimpulannya, sinar matahari itu sangat penting ya buat tanaman kita. Pasti ada perbedaannya kalau tanaman yang kekurangan sinar matahari dan mendapat sinar matahari penuh, pasti ada perbedaannya. Jadi kita harus jeli. Untuk yang full sinar matahari, dia resiko terkena hamanya itu lebih sedikit. Tapi kalau yang jarang terkena sinar matahari, resiko terkena hamanya lebih tinggi. Apalagi kita menanam sistemnya organik. Ini malah dua tanaman ini enggak saya semprot pestisida, enggak. Paling kalau ada yang ini daunnya keriting, saya petik, saya buang gitu. Oh ya, dalam ini untuk tanaman seledri, kalau kita petik tuh paling enggak kita kasih sisa tiga helai ya, 3 helai ini batang daunnya, kita sisakan 3 helai atau 4 lah. Jadi jangan semuanya kita petik. Jadi ya kita kembali ke fungsi daun. Fungsi daun kan untuk proses metabolisme tanaman. Kalau kita petik semua nanti dia malah terganggu pertumbuhannya. Dia masih tetap hidup tapi lambat, nanti prosesnya lambat dia. Ya gitu aja. Oke, gitu aja mungkin ya buat pengetahuan teman-teman. Kalau ada yang lagi mencoba menanam seledri di rumah, ya paling enggak kita tanaman seledrinya ditaruh di tempat yang cukup terkena sinar matahari. Dan buat tambahan, karena ini kemarin musim hujan, kita kasih plastik. Jadi ini tanaman seledri emang tipenya kalau terkena sinar matahari terkena hujan langsung itu nanti rusak. Dia akan roboh. Jadi ya rusak intinya. Paling enggak kita taruh ini plastik buat teduhan. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Salam organik dan jangan lupa menanam. Salam lestari juga. Jangan lupa klik subscribe dan tanda lonceng agar dapat video-video terbaru dari saya. Dari saya, Rian Nurbuana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.